back to Sri Wisnu Channel. Perkenalkan, nama saya Devi dan saya adalah penyintas dari COVID. 2 kali saya terpapar. Sebelumnya di tahun lalu waktu awal-awal, seperti yang saya pernah ceritakan sebelumnya. Di cerita sebelumnya itu awal-awal saya terpapar di tahun 2020, awal COVID bulan Maret. Lalu bulan Juli kemarin saya terpapar lagi. Saat itu saya terkonfirmasi positif COVID pada tanggal 5 Juli. Saya melakukan isoman sampai tanggal 19 Juli. Selama kebetulan yang COVID yang kedua kemarin saat terpapar, alhamdulillahnya saya terpaparnya gejalanya lumayan ringan, ya merasakan panas, demam juga, demam, menggigil, anosmia, nggak bisa, semua makanan yang saya rasain pahit, ya hampir sama seperti flu-flu pada umumnya sih, tapi ya alhamdulillahnya nggak terlalu, masih bisa saya overcome, masih bisa saya terima untuk yang saya rasain kemarin itu. Oke, setelah tanggal 19 saya dinyatakan selesai isolasi mandiri, saya mengalami gejala yang bisa dikatakan bahasa kerennya lah ya, mungkin long COVID. Mungkin ada beberapa teman-teman sudah tahu mungkin apa itu long COVID. Ada juga yang mungkin belum tahu. Long COVID itu sebenarnya adalah gejala yang mana dirasakan oleh para penyintas COVID, yang mana mereka masih merasakan beberapa gejala yang mereka rasain waktu mereka masih COVID. Misalnya masih ngerasain demam, terus sesak, mungkin kadang masih ada yang anosmia, nyeri dada, mual, seperti itu. Tapi dalam tanda kutip kita mengalami itu, tapi keadaan kita sudah selesai isolasi mandiri dan sudah negatif. Yang saya rasain juga pun itu menurut Dokter Pot, yang menurut saya mengutip kata-kata Dokter Pot, gejala yang datang itu pun hilang timbul, itu pun juga yang saya rasakan sih. Dan juga dokter pun masih belum tahu apa penyebab long COVID itu, tapi disinyalir itu ada masalah dengan syaraf otonom. Syaraf otonom itu ya misalnya kayak kita bernafas, ini kan udah kayak biasa, udah detak jantung kita berdetak kayaknya sudah semuanya otomatis seperti itulah. Dan biasanya yang mengalaminya itu adalah para pasien-pasien dengan gejala yang berat, punya komorbid, serta yang memiliki kecenderungan untuk kecemasan. Nah, kebetulan yang saya rasain kemarin, kebetulan saya kan punya asam lambung. Lebih tepatnya mungkin asam lambung saya belum cek untuk lebih tepatnya apakah saya punya GERD atau gimana, saya belum cek. Tapi yang jelas saya punya asam lambung dan sempat saya mengalami kecemasan. Ya namanya juga karena sebelum COVID, saya terkena COVID itu saya sempat yang berita COVID di mana-mana kan ya, jadi kadang itu kayak mengganggu banget di pikiran. Dan kebetulan ada tetangga yang juga kemarin sempat ada yang berpulang karena COVID juga, jadi kayak itu jadi beban pikiran dan jadi saya juga gitu kan, jadi asam lambung saya jadi asam naik gitu. Setelah itu nggak lama malah saya jadi, sebulan kemudian saya jadi terkena COVID, walaupun bukan terpapar dari mereka tapi dari yang lain. Yang saya rasain saat itu selama long COVID kemarin adalah saya vertigo, lalu kayak penyakit kita tuh di restart ulang gitu loh. Saya tuh punya asam lambung sebenarnya sudah mulai netral sih. Saya sudah mulai bisa, asam lambungnya itu udah nggak terlalu sering muncul sebenarnya saat COVID, sebelum COVID maksud saya. Itu saya sudah sempat asam lambung saya itu sudah bisa dikontrol lah istilahnya.
Tapi setelah pasca COVID tuh, aduh, rasanya luar biasa, bung. Rasanya tuh gimana ya? Ya, vertigo yang jelas tuh yang pernah saya rasain itu vertigo, bangun-bangun tiba-tiba kok pusing, lalu kayak muter gitu loh. Itu bener-bener gimana ya? Itu baru pertama kalinya sih yang saya ngerasain kayak gitu, yang bener-bener muter. Ya biasanya kan saya kalau sakit kepala ya udahlah sakit kepala aja gitu, tapi ini bener-bener yang muter kayak gitu. Terus badan saya gampang lemes, gampang capek, ya mungkin karena memang belum recovery sekali kali ya, mungkin memang sudah negatif tapi badan butuh penyesuaian diri itu. Lalu mual, lalu saya juga sempat nyeri dada. Nyeri dadanya pun juga kayak hilang timbul, nggak yang apa tuh namanya, terus nyeri dadanya tuh nggak ya kayak hilang timbul gitulah, kadang muncul kadang enggak. Ya mungkin karena asam lambung saya itu juga, ya mungkin karena kemarin saat COVID pun saya kan diberi vitamin C dengan dosis yang ya kita tahu sendiri, dikasih dosis sekitar setiap hari 1000 mili, 1000 mili vitamin C dosis 1000 itu kan. Jadi ya mungkin itu yang membuat asam lambung saya mulai bergejolak lagi. Jadi saya ngalamin itu, aduh luar biasa. Dan juga kesemutan. Nah saya juga sering banget, entah kenapa tuh ya. Jadi saya tuh jadi, padahal sebelum itu saya tuh nggak pernah yang namanya tangan kesemutan, kaki kesemutan tuh nggak pernah. Oh kok malah habis COVID malah saya jadi punya penyakit itu. Saya juga nggak paham kenapa bisa kayak gitu. Saya sudah sempet cek ke dokter, tapi sebenarnya saya mau pergi ke dokter penyakit dalam, tapi kebetulan saat itu saya baru berapa minggu selesai COVID isoman itu, jadi belum boleh ketemu direct sama dokternya, jadi diarahinnya ke dokter umum sama rumah sakitnya. Ya udahlah ya, jadi udah ya berdoa saja semoga baik-baik aja. Lalu setelah saya mengalami itu, ya rasanya sih sekarang udah sebulan. Sekarang tanggal berapa ini? Agustus akhir kan ya. Jadi sudah mulai sebulanan, saya sudah mulai mendingan dan saya sudah mulai berdamai lah istilahnya dengan itu. Selama saya mengalami itu saat pasca COVID seminggu pasca COVID, saya itu benar-benar yang namanya cemas yang luar biasa. Tentunya saat itu saya mulai untuk belajar meditasi, belajar untuk mulai mengenal diri sendiri, belajar untuk mulai menerima dirimu sendiri. Dan ternyata setelah pasca sebulan saya mengalami COVID ini, sekarang ya saya mulai rasakan sudah mulai banyak perubahan sih. Saya sudah mulai berenergi lagi, udah mulai mulai bergairah udah. Mulai punya tenaga lagi, mulai bisa ngapa-ngapain. Yang jelas udah nggak gampang capek sih. Kemarin tuh bener-bener rasanya aduh capek banget ya, bukan capek banget tapi lebih mudah capek. Ya itulah yang dirasain saat long COVID. Dan ya seperti yang saya ceritakan, seminggu pasca COVID itu saya benar-benar mengalami yang namanya kecemasan yang luar biasa. Mungkin dari sisi psikologisnya kali ya, walaupun saya sudah pernah mengalaminya di tahun lalu dan mengalami sakit itu, dan sekarang juga mengalaminya lagi, tapi ya tetap rasanya itu pasca selesai isoman itu kayak malah justru kayak gimana ya, kita beradaptasi lagi gitu. Setelah 2 minggu kita di rumah aja, bener-bener kan di rumah aja, nggak kemana-mana, semua makanan bahan makanan logistik lah disiapkan kan di luar, kita nggak pergi keluar. Tapi setelah 2 minggu kita mulai berinteraksi lagi, walaupun saya nggak yang langsung berinteraksi, karena jujur saya kayak merasa malah kayak begitu selesai isoman tuh malah saya kayak ngerasa insecure mau keluar. Rasanya itu saya lebih rumah itu udah kayak
apa ya, tempat teraman. Saya ngerasa itu kayak gitu, jadi kayak mungkin jadi kayak beban psikologis kali ya, atau gimana, saya nggak ngerti deh. Mungkin teman-teman yang apa tuh namanya, psikolog ngerti. Saya jadi kayak ngerasa lebih takut kalau ketemu orang, bukan lebih takut ya, iya mungkin lebih takut kayak jadi kayak parno gitu loh. Kamu aman nggak ya, kamu aman nggak ya, jadi kayak saya parno sendiri ya, karena saya punya anak kecil belum 2 tahun belum ada kan, jadi ya kayak saya ngerasa belum siap aja untuk keluar saat itu. Jadi mungkin saya jadi ngerasa insecure, jadi saya mudah cemas. Jadi saat udah mulai cemas itu dan ketambahan vitamin C yang lumayan dosisnya selama 2 minggu itu, jadi saya mulai kecemasan itu timbul dan asam lambung saya lah naik gitu. Aduh, udah pokoknya kalau udah asam lambung naik itu saya udah pusing. Jadi ya setelah itu saya mulai, kebetulan saya mulai ngikutin kelas meditasi, dan kelas meditasi yang saya ikutin juga setelah itu malah saya jadi hobi browsing itu, dan saya mulai apa ya, saya mulai belajar di meditasi itu pun. Saya mulai belajar untuk lebih menerima diri sendiri, lebih belajar bersyukur. Ya mungkin Tuhan memberikan saya sakit COVID ini kemarin itu dengan tujuan biar saya lebih belajar bersyukur. Mungkin selama ini saya kurang bersyukur, jadi Tuhan memberikan saya sakit itu karena ingin mengajarkan saya untuk lebih bersyukur, lebih menerima diri saya sendiri, mulai makannya dibenerin lagi. Mungkin sebelumnya sayurnya mungkin kurang, jadi sekarang harus lebih bergizi. Terus olahraga geraknya juga mungkin kurang, jadi sekarang saya pun juga mulai dari kemarin sih, udah hampir sebulanan ini juga saya sudah mulai olahraga juga. Tapi olahraganya tetap diukur, kalau udah rasanya capek ya udah selesai, nggak yang saya lanjutin gitu, nggak yang apa tuh namanya harus gitu kan. Sebelum saya menikah saya rajin banget olahraga gitu, rajin banget olahraga lari gitu sama teman-teman, jogging. Tapi semenjak setelah menikah, jadi saya kayak intensitas olahraga saya berkurang banget. Olahraga lagi saat hamil, mulai ikut yoga lagi waktu hamil. Tapi begitu selesai lahiran, udah punya baby, jadi kayak olahraga itu kayak susah. Bukan susah sih ya, mungkin sayangnya yang terlalu pemalas, jadi sempat olahraganya berhenti. Jadi kemarin setelah COVID ini saya udah mulai olahraga lagi. Jadi minum jamu yang jelas. Sekarang saya lebih sering kayak bikin ramuan-ramuan herbal gitu untuk sakit lambung saya. Kebetulan ada temen juga yang apa tuh namanya punya sakit asam lambung juga yang sama kayak saya. Dia juga, ini bukan endorse sih ya, tapi ya sharing lah, nggak apa-apa ya. Jadi dia tuh minum, kalau dia diminum tuh pakai pati Garut itu diminum. Tapi ada juga referensi teman saya yang lain juga itu dimakan, jadi dibikin bubur kayak gitulah, dibuat sarapan. Itu saya minum, makan itu. Terus juga apa, referensi juga minum embu kunir itu diparut. Ya saya setiap hari jadinya, tapi nggak setiap hari juga sih sebenarnya, 2 hari sekali lah. Awal-awal tuh sehari 2 kali, tapi lama-lama saya mulai kurangin karena asam lambung saya sudah mulai bisa lebih bisa terkontrol. Jadi saya turunkan dosisnya jadi 2 hari sekali. Saya minum itu, saya minum jamuan itu, lalu saya parut pakai jahe juga, pakai madu, jadinya enak. Jadi nggak kayak minum jamu. Sebenarnya rasanya pun juga nggak pahit banget sih. Kalau ada orang katanya pahit nggak enak, itu buat saya tuh enak banget. Nggak perlu pakai madu pun saya juga doyan rasanya. Terus apa lagi yang mau sharing ya, mungkin itu aja sih. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya setelah
COVID ini ada yang mengalami hal itu tuh hal yang sangat-sangat wajar. Tapi dalam artian kalau misalnya tuh sakitnya udah sakit banget, dalam artian sakitnya kayak saya merasa nyeri dadanya kebangetan misalnya nih, kalau saya sih kebetulan kemarin nyeri dada tapi hilang muncul, tapi karena sayanya juga parnoan kan ya, namanya juga sakit dada, nyeri dada, takut kan dada, apalagi di kebetulan saya sakitnya dada sebelah kiri kan, jadinya takut udah ngeri ngarah ke jantung. Tapi ya berdoa aja semoga semuanya baik-baik saja, semua sehat. Ingat jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, sekarang pakai masker double ya, jangan lupa, dan juga mulai hidup sehat dan pasti harus coba untuk olahraga. Sekian sharing dari saya, see you on the next vlog.